Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan karya ilmiah. Mengapa kita penting dan perlu mendiskusikan hal ini? Salah satu alasannya adalah karena masih lemahnya para mahasiswa, khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ketika berbicara terkait budaya literasi. Walaupun kita tahu banyak mahasiswa di kampus ini sudah banyak melahirkan prestasi-prestasi dalam bidang literasi. Misalnya menulis opini di koran atau media online sudah banyak bertebaran. Atau misalnya ada mengikuti kompetisi-kompetisi karya ilmiah tingkat nasional, bahkan mungkin internasional yang mempresentasikan paper mereka sudah banyak diikuti oleh mahasiswa. Tetapi dengan semakin banyak prestasi tersebut, ternyata pada faktanya kita perlu membincangkan kembali hal tersebut. Salah satu hal yang patut dan penting untuk membincangkan tersebut adalah masalah penulisan tugas akhir. Nah, ketika berbicara tugas akhir, itu kan menjadi sebuah kewajiban bagi kita, bagi Anda yang sedang menempuh program studi tingkat sarjana, ataupun tingkat master, ataupun tingkat doktor. Nah, posisi inilah yang perlu kita perbincangkan. Baik, pada kesempatan kali ini ada 5 hal yang menjadi problem utama ketika kita menulis. Pertama adalah mengenai format chapter. Format chapter ini berhubungan dengan kaidah penulisan. Saya pernah mendengar dan mengikuti pelatihan ataupun diskusi dengan pakar dalam bidang pengelolaan jurnal, dan beliau merupakan salah satu profesor dari Universitas Notre University dari Amerika. Beliau mengungkapkan kepada saya, Indonesia itu, khususnya UIN Sunan Kalijaga, itu terlalu mendikotomikan pedoman-pedoman yang tidak substantif. Contoh misalnya, formatnya itu sangat baku, bahkan sampai ke pemilihan topik dan bahkan sampai penentuan judul. Dan apa saja yang harus ada di dalam bab pendahuluan, metode itu seperti apa, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu harus sesuai dengan pedoman itu. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, hal tersebut justru akan memangkas kreativitas para mahasiswa. Oke lah, pedoman itu penting, pedoman penulisan tugas akhir misalnya. Tetapi bukan pedoman yang secara spesifik menyebutkan Anda harus berbicara A di bidang judul A, atau studi yang related dengan A, B, C, D. Bukan itu yang dimaksud dengan pedoman. Pedoman itu adalah hanya tutuk kata letak, sistematika penulisannya, dan lain sebagainya, itu baru pedoman. Tapi kalau sudah substantif ke dalam apa yang harus diisi dalam pendahuluan, bab 2 itu apa, bab 3, bab 4, dan lainnya, itu yang menjadi kelemahan, sehingga kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan nalar berpikir itu mandek. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus memahami bagaimana pengembangan format hal ini itu di dunia internasional, karena cakupannya kita tidak hanya Indonesia, kira-kira begitu. Nah, kita akan berbicara mengenai cakupan dunia internasional. Yang kedua, persoalan yang menjadi substansi ketika menulis tugas akhir adalah substansi karya ilmiah itu sendiri. Banyak ditemukan studi terkait dengan karya ilmiah itu substansinya tidak ada dalam sebuah artikel. Tema ada, judul memiliki, tujuan ada, tetapi substansi akhir itu tidak ada. Ini menjadi problem. Nah, oleh karena itu, substansi karya ilmiah itu harus didalami, harus dibuat dengan sedemikian rupa. Tentunya dalam hal ini harus didukung oleh fakta-fakta literatur dan studi-studi literatur kesarjanaan yang dikembangkan oleh sarjana sebelumnya.
kita harus jujur dalam hal ini. Jujur dalam hal apa ya? Jujur bahwa kita itu bukan orang yang paling pertama menemukan sesuatu. Kita itu bukan orang yang paling pintar, kira-kira begitu. Karena menulis karya ilmiah itu tidak butuh orang yang pintar. Menulis karya ilmiah itu kita tidak butuh orang pintar. Yang butuh adalah orang yang bekerja. Jadi jangan terjebak dalam hal apa yang saya sebut dengan tirani perfeksionis. Nah, kira-kira gitu. Banyak para penulis itu terjebak dalam tirani perfeksionis. Wah, saya ini belum mantap ini A, B, C, D sampai terlunta-lunta. Menuliskan sebuah paragraf saja di awal kalimat, misalnya begitu. Ini sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam tirani perfeksionis. Jadi ketika kita akan menulis, hilangkan itu. Karena itu menjadi problem utama bagi seorang akademisi ataupun seorang mahasiswa ketika Anda menulis tugas akhir. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengungkapkan terkait dengan substansi yang saya sebutkan sebelumnya, itu kita harus jujur. Jadi kita harus menyebutkan kesarjanaan yang lebih terdahulu, yang relatif dengan studi kita, sudah berapa banyak yang melakukan kajian-kajian yang kita dalami, yang kita tulis, misalnya begitu. Karena sejatinya kita itu, kalau dalam bahasa hadis itu kan ada sanadnya, jadi tinggal meneruskan itu saja. Karena dan tidak ada hal yang baru, yang luar biasa menurut kita. Jadi kita harus jujur dalam hal ini. Ini sudah dilakukan si A, ini sudah dilakukan si B, ini si C, dan lain sebagainya. Lalu tinggal ambil poin penting, statement of art-nya apa yang akan kita tulis. Selanjutnya yang menjadi problem ketika menulis karya ilmiah itu adalah lemahnya daya analisa. Nah, hal ini berhubungan dengan bagaimana tentu dalam hal ini saya ingin membedakan dua hal penting ya, antara tinjauan literatur dengan fakta literatur. Tinjauan literatur itu hanya mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung terhadap studi kita. Misalnya contoh, kita berbicara mengenai sinematografi misalnya. Nah, sinematografi ini kan mesti banyak tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah menulis. Misalnya mulai dari si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita sebutkan hasil riset-riset si A, si B, si C ini apa di dalam studi yang akan kita tulis. Setelah itu, cari angle point atau statement point yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan tinjauan literatur. Nah, kalau fakta literatur itu adalah fakta-fakta pendukung yang meng-create atau mendiskusikan kajian-kajian kita dalam sebuah analisis penelitian. Misalnya kalau berbicara dengan format tadi, itu biasanya di hasil penelitian. Nah, tunjukkan fakta-fakta literatur itu untuk mendukung diskusi yang akan kita hasilkan. Yang selanjutnya adalah pemilihan tema. Pemilihan tema ini sangat relatif dengan kebutuhan kita, khususnya bagi Anda sebagai seorang mahasiswa. Mengapa saya bilang sangat relatif atau sangat berhubungan? Karena jangan sampai ketika kita akan menulis sesuatu karya ilmiah, itu bukan di bidang keahliannya. Karena kalau bukan bidang keahliannya, akan terjadi malpraktek. Misalnya kalau Anda studi dakwah, ya janganlah memaksakan pendekatannya misalnya terkait dengan penyebaran COVID itu memaksakan dengan kajiannya sains dan teknologi misalnya. Ya, yang bisa kita angkatkan terkait dengan hubungan COVID dengan religiositas, dengan pola penyebaran dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, yang perlu kita pahami bersama, menulis itu bukan kerja otak, tetapi kerja tangan. Jadi ketika Anda ingin menulis sesuatu hal yang berhubungan dengan studi Anda, jadi saya tekankan sampai detik ini, lakukanlah sesuatu hal yang menurut Anda tahu. Dalam bahasa lain disebut juga write about you know. Tulislah sesuatu hal itu yang Anda tahu. Lakukanlah hal tersebut dengan penuh kesabaran dan dedikasi, cintaan terhadap ilmu pengetahuan. Hindarilah jebakan tirani perfeksionis. Ini penting karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini.
karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya atas pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.